Sudah ke Oke, ingat kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas banyak ya. Dan seingat saya yang kemarin kita bicara tentang eksistensi malaikat. Eksistensi malaikat, keberadaan ya, eksistensi malaikat, bukti internal dan bukti eksternal. Kita sudah banyak bicara tentang kitab Henok. Kemudian ada bukti-bukti yang lain juga. Saya harap Anda bisa memahami, mengikuti jalan pelajaran ini dengan baik. Dan hari ini kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat. Jadi kita tahu bersama bahwa malaikat ini bukan pencipta, tapi dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, kalau ada orang yang berusaha menempatkan malaikat dalam tempat-tempat yang setara dengan Allah, ya tentunya kita menolak itu. Karena yang pertama, kita tidak dapatkan di dalam Alkitab bahwa malaikat itu, kita tidak pernah dapatkan dalam Alkitab bahwa malaikat itu setara dengan Allah. Ya belum ada, memang belum ada. Saya belum bagi memang. Ya nanti saya akan bagi. Nanti saya akan bagi. Ya, kalian sementara catat dulu ya. Jadi kalau ada pengajaran kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mensejajarkan antara malaikat dengan Allah, yaitu kita bilang sesuatu yang salah. Dan karena Alkitab sendiri memberikan informasi kepada kita bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan. Dan tentu kalau kita mau bicara tentang penciptaan malaikat, ya kita harus dari dalam Alkitab faktanya. Kita sudah setuju dari awal bahwa kita akan berpegang kepada informasi-informasi dalam Alkitab, dan kita sudah setuju bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, maka kita juga tentu tidak punya halangan untuk setuju bahwa penciptaan malaikat itu kita harus lihat dari apa yang Alkitab katakan atau apa yang Alkitab katakan. Itu. Yang pertama, di sini kita katakan bahwa fakta Alkitab bahwa malaikat diciptakan, atau kata Alkitab, atau bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa bahwa malaikat itu benar-benar diciptakan. Nah, kita kan masuk kepada itu. Tuhan akan memperkenalkan kepada kita satu pola yang membuat kita gampang untuk memahami mengenai bagaimana Tuhan menciptakan malaikat tersebut. Ya, yang kita sebut sebagai pola umum, kemudian kepada khusus. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan memberitahu dulu secara umum bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kita juga akan nanti mendapatkan di dalam Alkitab bahwa ada ayat tertentu secara khusus yang memang benar-benar berbicara tentang penciptaan malaikat. Coba kita perhatikan di sini. Yang pertama yang mau kita perhatikan di sini, misalnya di dalam 1 Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1 ya.
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Uh, uh, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, di sini bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi memang khususnya kita berfokus kepada bagian terakhir dari ayat ini, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini siapa? Ya, Dia di sini adalah firman. Firman, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu katanya apa? Dijadikan oleh. Nah, ini kita bicara kepada umum dalam bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang memang secara umum bicara tentang menciptakan segala sesuatu. Kan kalau uh, kita lihat di ayat-ayat yang lain, bukan hanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, kita juga bisa kita bisa juga lihat di dalam bagian lain, misalnya di dalam Kolose 1. Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16. Di situ bilang apa? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kalau tadi dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga, di sini bicara memang sangat umum sekali, cuma bicara tentang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia memang sangat general. Dia bicara tentang penciptaan ini. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasal 1, ini ada chat dari siapa? Bagaimana suara saya masih itu Kak? Cek 112. Apakah suara masih putus-putus? Coba saya stop share screen ya. Baru saya share screen lagi. Bentar. Kalau di sini sih kelihatannya Bapak full, Pak, sinyalnya. Tapi suara saya putus-putus nggak? Bukan putus, Pak, besar kecil suaranya. Oh, besar kecil. Apakah saya kurang dekat? Bagaimana? Kalau seperti ini? Kalau sekarang sih aman, Pak. Nanti nggak tahu pas lagi kelas, lagi Bapak lagi ngajar. Cek 1, 2. Oke. Tadi saya kan pakai kamera eksternal, saya sudah cabut karena terlalu jauh. Sekarang saya sudah pakai kamera laptop jadinya.
Pakai headset Pak biar suaranya mantap Pak. Oke, headset ya. Saya nggak bawa headset. Ada yang bawa headset. Headset yang punya mic-nya loh. Enggak ya, tapi ada itunya di pinggir sini ada. Coba. Ada headset yang punya radio mana? Coba sini. Oke. Cek satu. Ini ada suara nggak? Wah, jauh lebih bagus Pak, lebih jernih. Oh, oke. Tapi suara Joshua besar sekali jadinya. Oke, ini jelas ya suara saya ya. Coba balik lagi Pak. Ya. Mungkin mic-nya ke bawah ke belakang ya, jadi agak tadi bagus tadi. Oke, ini cukup. Ah ya benar Pak. Udah. Ini ya mic-nya itu di situ. Iya. Oke, kita lanjut ya. Baik, Pak. Jadi tadi dalam Yohanes 1 ayat 1 khususnya sampai dengan ayatnya yang ketiga ya. Kita bilang bahwa memang ini sangat umum bicara tentang bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Dan tadi saya sudah katakan bahwa kita mau bicara tentang penciptaan malaikat, ya kita akan mulai kita akan masuk ke dalam satu skema yang memang Tuhan sendiri ajarkan bahwa ada ayat-ayat yang bicara penciptaan secara umum dulu gitu. Bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan. Dan itu kita sudah lihat tadi yang pertama di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi ayat ini sebenarnya ayat yang sudah sangat sering kita buka. Dan memang karena sangat penting dan ada kaitannya dengan penciptaan malaikat, maka hari ini kita akan lihat kembali. Karena di dalam dialah katanya telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Nah, kita mulai diperkenalkan secara apa ya, semakin runcing. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu kan dalam konteks ini, dalam konteks Yesus Kristus sebagai pencipta. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Gitu. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu bagian yang ada di surga, yang ada di dalam surga itu adalah malaikat. Nah, memang nanti kita akan banyak berhadapan dengan fakta-fakta bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Tuhan ciptakan untuk ditempatkan memang melayani Tuhan di surga. Walaupun nanti memang ada beberapa peristiwa-peristiwa penting dia diutus ke bumi untuk menyampaikan kabar-kabar baik kepada manusia, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada orang-orang yang hidup pada waktu itu di masa proses pewahyuan. Jadi yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi itu. Kemudian ayat yang lain lagi yang bisa kita dapatkan berbicara tentang bahwa secara umum Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Misalnya di dalam Yeremia pasalnya yang ke-32. Yeremia pasalnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-17.
Yeremia pasalnya yang ke-32, ayat yang ke-17. Di situ bilang apa? Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Jadi di sini bicara dalam kitab Yeremia, dikata bahwa Tuhan Allah, sesungguhnya engkau telah menjadikan langit dan bumi. Nah, kalau kita mau perhatikan dalam ayatnya yang ke-17, langit di situ itu dalam terjemahan King James-nya heaven, atau dalam bahasa Ibraninya yaitu Hashamaim. Jadi ini tidak hanya bicara tentang langit yang kita maksud yaitu cakrawala, bukan hanya itu. Tetapi ya langit di atas langit yaitu surga. Gitu. Jadi apakah nanti mencangkup seluruh isi surga? Ya menurut Kolose 1 ayat yang ke-16 berarti dikatakan segala sesuatu yang ada di surga. Jadi bukan hanya bicara kepada tempatnya, tetapi juga bicara kepada yang ada di dalam surga. Dan kita tahu sekali lagi kembali kepada itu kita bahwa malaikat adalah makhluk yang Tuhan ciptakan dan memang dikhususkan ditempatkan di surga untuk melayani Tuhan di sana. Jadi itu. Jadi dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, kemudian ada juga dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-16, dan kita juga bisa dapatkan di dalam Yeremia pasalnya yang pertama, pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-17. Kemudian di mana lagi? Masih banyak ayat yang bisa kita dapatkan yang berbicara tentang penyataan-penyataan umum bahwa bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Walaupun kita sudah dapatkan minimal 2 ayat yang mulai memperuncing bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, menjadikan langit di situ, Syamaim. Dan nanti kalau sempat waktunya memang kita hari ini harusnya akan bahas banyak tentang penciptaan malaikat dalam beberapa ayat yang nanti kita akan hubungkan dengan Kejadian pasal 1 dan di dalam kitab Ayub dan seterusnya. Jadi Yeremia pasalnya 32 ayat 17. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat juga di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Roma pasalnya yang ke-11 Oh. Ini malah mati ya. Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Saya coba kopikan dulu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini ayat juga yang berbicara pada konsep yang sama ya, bahwa secara umum Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu. Kemudian Anda bisa lihat juga nanti mungkin dalam Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-6, yaitu ayat-ayat yang sama secara khusus bicara tentang itu. Dan mungkin coba.
Jadi itu. Mungkin kita nggak usah buka lagi ayat-ayat yang sisa seperti Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat 6 itu konsepnya sama dengan ayat-ayat di atas. Dan Ibrani pasal 3 ayat yang keempat, juga 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Nah, itu kita sebut sebagai ya pola umum atau pernyataan-pernyataan umum yang sekali lagi Tuhan sampaikan berkaitan dengan penciptaan. Kemudian ada ayat-ayat khusus. Ayat-ayat khusus di dalam Alkitab yang memang secara langsung itu Tuhan bicara tentang penciptaan malaikat seperti itu. Nah, kita mulai dari Mazmur pasalnya yang ke-148. Mazmur 148 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mazmur 148 kita perhatikan mulai dari ayatnya yang ke maaf. 100 berapa sih? 148 ya. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Pujilah dia hai segala malaikatnya. Pujilah dia hai segala tentaranya. Pujilah dia hai matahari dan pujilah dia dan bulan, pujilah dia hai segala bintang terang. Pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Jadi kita harus melihat ini sebagai bahwa ayat 5 ini adalah adalah pernyataan bahwa Tuhan menciptakan semua yang ada di dalam model ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Dan kalau kita perhatikan di situ katanya hai segala malaikat dan hai segala tentaranya di situ. Jadi hai segala malaikat dan hai segala tentaranya. Itu dua-duanya mengacu kepada malaikat karena nanti kalau kita perhatikan di sini kata tentaranya di sini juga memang sebenarnya mengacu kepada angkatan-angkatan malaikat atau bala tentara Allah. Nanti karena kita akan melihat salah satu sebutan malaikat itu selain malaikat, malaikat juga disebut sebagai bala tentaranya. Jadi dalam ayat 2 sudah dikatakan di situ bahwa malaikat dan bala tentaranya itu semuanya apa? Diciptakan oleh Tuhan di dalam ayatnya yang ke-5. Itu kenapa Yosua? Silakan. Pak, saya mau tanya Pak, ini apakah juga yang di ayat yang ke-4 itu, hai air yang di atas langit juga menunjukkan maksudnya air di atas langit itu surga kah? Karena kan kalau kita pikir langit di atas air itu apa gitu, bahkan nggak ada. Bagaimana Pak? Air di atas langit ini mengacu kepada kalau ingat dalam peristiwa air Bahnu itu ada kanopi-kanopi langit yang terbuka dan akhirnya itu menjadi salah satu sumber air yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk menurunkan air bah pada manusia yang ada di bumi. Itu. Jadi maksudnya air yang pada masa Nuh itu gitu ya Pak? Oh iya, kan waktu penciptaan kan Tuhan ciptakan semuanya. Nanti setelah pada air bah Nuh kan ada samudra raya, mata air samudra raya dan yang ada di atas di langit katanya semua dibuka oleh Tuhan. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi maksudnya mengacu ke situ ya Pak, bukan Iya. ke kondisi yang sekarang gitu ya Pak? Ya enggak, itu mengacu kepada kondisi pertama kali alam semesta itu diciptakan. Gitu ya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi sekali lagi di sini disebut dalam ayat yang kedua ada malaikat dan bala tentaranya. Jadi itu mengacu kepada malaikat karena baik malaikat maupun bala tentara yaitu bicara kepada kumpulan makhluk yang sama. Gitu. Kumpulan makhluk yang sama. Kemudian
ayat yang selanjutnya yang secara spesifik ya bicara tentang malaikat. Itu kita lihat dulu dalam Nehemia sebelum kita masuk Yehezkiel. Nehemia pasalnya yang ke-9. Nehemia pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-6. Nehemia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya dan bumi dengan segala yang ada di atasnya dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Jadi di sini ada istilah bala tentara langit. Sebenarnya kata yang sama juga yang dipakai di dalam kitab Mazmur tadi, yaitu bala tentara. Dalam Mazmur 148 ayatnya yang ketiga di situ. Jadi bala tentara langit. Nah, di sini dari kata safa. Safa itu kalau dalam kitab Yesaya kita akan dapatkan banyak istilah-istilah bala tentara langit dengan kata safa juga atau Jehovah Sebaot atau bala tentara Allah. Jadi akar katanya sama di sini. Jadi di sini katakan bahwa Engkau telah menjadikan langit dan dengan segala bala tentaranya. Jadi ini mengacu kepada malaikat dan seterusnya. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Yehezkiel. Yehezkiel pasal 12 ayat 13 sampai 15. Yehezkiel pasal 12 ayat 13 sampai 15. Yehezkiel pasalnya yang ke-28 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yehezkiel pasal 28 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Gambar dari kesempurnaan, engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu dara dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan kepadamu. Ini dalam konteks Raja Tirus, dan kita tahu yang mau disampaikan oleh Alkitab di sini adalah yaitu oknum yang dibalik Raja Tirus yang jahat itu, yaitu iblis atau malaikat yang sudah jatuh.
Dan tentunya kita tahu bersama bahwa sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia adalah malaikat yang kita tahu sebagai Lucifer kalau kita baca dalam kitab Yesaya. Dan katanya dikatakan engkau tak bercacat di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaan. Jadi dia diciptakan nanti sampai terdapat kecurangan kepadamu. Jadi ini bicara tentang, memang bicara tentang Lucifer yang jatuh ke dalam dosa. Tapi kita ingat bahwa sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia adalah seorang malaikat gitu. Dia adalah seorang malaikat yang diciptakan Tuhan di dalam kesempurnaan surga, dan akhirnya ya setelah itu barulah dia jatuh ke dalam dosa. Oke, jadi ya itu ayat-ayat yang secara spesifik yang bicara tentang penciptaan malaikat. Jadi di sini kita bangun bahwa ada ayat-ayat umum yang bicara bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ada ayat-ayat umum yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Tetapi ada juga ayat-ayat yang lain yang yang secara khusus berbicara tentang bahwa tidak hanya menciptakan segala sesuatu, dan di dalamnya ada malaikat-malaikat juga yang memang diciptakan oleh Tuhan. Jadi seperti itu, dan ya kita tidak tidak meragukan lagi memang bahwa ya, bahwa Alkitab sendiri yang menjelaskan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Malaikat itu bukan pencipta, dia adalah ciptaan. Karena dia adalah ciptaan, berarti dia punya permulaan. Gitu. Dan ya kalau saya baca beberapa sekte-sekte, ya ada juga yang percaya bahwa malaikat itu katanya setara dengan Tuhan lah, atau yang sebaliknya ada yang mau coba setarakan Yesus Kristus dengan malaikat. Ya tentu sangat berbeda. Bahkan tadi ada ayat-ayat yang sudah kita baca bahwa malaikat yang diciptakan oleh Yesus Kristus, seperti itu. Jadi ini. Oke, Tony gimana? Nah, kenapa? Dalam Yesaya pasal 28 ini iblis merasuki raja Tirus sehingga di belakangnya iblis, atau memang nama raja Tirus ini dipakai untuk pribadi iblis? Ya, kalau kita bilang bahwa raja Tirus itu adalah gambaran dari iblis, atau di belakang raja Tirus itu adalah iblis. Memang tindakan-tindakan raja Tirus adalah tindakan-tindakan yang yang memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dia sebagai sebagai ilustrasi untuk menjelaskan ya iblisnya seperti itu. Bahwa dia diciptakan dalam keadaan kudus, dan tapi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Jadi itu. Oke. Kemudian setelah itu Yeskel, kemudian Nehemia sudah, Mazmur 142 ayat 8, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima juga sudah jelas di situ ya. Jadi dari pola umum kepada khusus, ada masalah. Kemudian selanjutnya kita mau bicara tentang waktu penciptaan. Jadi kapan penciptaan malaikat? Alkitab tidak menyebutkan secara jelas kapan malaikat itu diciptakan, dan ini sudah diperbincangkan ya sejak lama gitu loh, dan tentu akhirnya menghasilkan pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi kita berkata begini, tetapi Alkitab memberikan petunjuk walaupun tidak secara jelas dikasih tahu hari kedua, hari ketiga, tidak seperti itu. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan, Alkitab memberikan petunjuk gitu loh. Jadi artinya ya kita hanya bisa melihat dan bisa menyimpulkan dari petunjuk yang Alkitab berikan kepada kita. Kadang ada orang berupaya mau menyimpulkan, memaksakan tanpa mempertimbangkan ya batasan petunjuk yang sudah Alkitab kasih tahu gitu loh. Ya, kalau kita mau belajar
belajar Alkitab dengan baik, dengan aman. Yang paling penting adalah ketika bagaimana Alkitab bicara apa adanya tentang apa yang sedang kita pelajari, termasuk tentang waktu penciptaan. Memang kadang ada orang bilang begini, oh waktu penciptaan kan nggak terlalu penting, artinya kalaupun kita tidak tahu bahwa waktu penciptaan itu kapan, toh kan tidak akan berpengaruh kepada masalah iman saya, tidak berpengaruh kepada saya masuk surga atau masuk neraka, tidak berpengaruh kepada apa? Tidak berpengaruh kepada pokoknya macam-macam gitu. Tetapi begini, kita orang yang mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melihat ya sebanyak-banyaknya petunjuk yang Alkitab mau sampaikan kepada kita gitu loh. Ya ketika kalau memang Alkitab sama sekali tidak memberikan sama sekali petunjuk mengenai penciptaan malaikat, ya berarti udah urusannya selesai kan gitu kan. Tetapi mungkin ya berarti iman kita sampai kepada malaikat diciptakan gitu loh. Tetapi ketika Alkitab ternyata memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita bisa menggali kira-kira kapan malaikat itu diciptakan, ya berarti ya kita harus kita harus masuk sampai kepada petunjuk-petunjuk yang memang firman Tuhan mau tuntun kepada kita. Jadi memang beda kalau tidak ada petunjuk sama sekali. Itu beda. Tetapi kalau masih ada petunjuk, ya kita coba melihat bahwa seperti ini dan seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Alkitab tidak menyebutkan secara jelas kapan malaikat itu diciptakan. Akan tetapi kita percaya bahwa Alkitab punya petunjuk yang bisa membuka pandangan kita mengenai kapan waktu. Jadi maksudnya begini, Alkitab tidak langsung kasih tahu malaikat diciptakan pada hari kedua, tidak langsung kasih tahu seperti itu. Tetapi nanti kita akan mendapatkan petunjuk kira-kira kapan. Gitu. Kira-kira kapan malaikat itu diciptakan. Ada beberapa pandangan mengenai hari penciptaan malaikat. Ada yang percaya bahwa malaikat itu diciptakan pada saat Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi. Artinya ini pada permulaan penciptaan. Kemudian ada yang percaya bahwa malaikat itu diciptakan pada saat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ada juga yang bilang karena mereka lihat bahwa malaikat itu identik dengan terang, kemudian akhirnya mau kait-kaitkan dengan benda-benda perang seperti matahari, bulan, dan bintang, dan berkata bahwa di dalamnya ada malaikat-malaikat dan seterusnya. Kemudian ada juga yang percaya bahwa penciptaan malaikat itu bersamaan dengan penciptaan manusia. Jadi minimal itu 3 pandangan yang berkembang dalam Kristenan berkaitan dengan kapan waktu penciptaan malaikat itu. Tetapi coba kita mau lihat bagaimana informasi di dalam Alkitab, yang bisa mungkin memberikan petunjuk kepada kita kira-kira kapan malaikat ini diciptakan. Saya memakai 2 ayat yang menurut saya ayat kunci berkaitan dengan penciptaan malaikat. Seperti itu. Nah, ayat yang pertama yang harus kita buka di situ adalah di dalam Ayub pasalnya yang ke-38 ayat 4 dan ayatnya yang ke-7. Ayub pasal 38 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayub 38 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayub pasal 38 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayat 6. Atas apakah sendi-sendi dilantak dan siapakah yang memasang batu penjuru? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama
sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi di sini dikatakan, katanya, siapa yang menetapkan ukuran? Bukankah engkau mengetahuinya, atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjuru? Pada waktu bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi bagaimana kita mau melihat petunjuk di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-38, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang pertama, kita harus memahami konteks kitab Ayub dulu, bahwa konteks pasal konteks pasal 38 sampai dengan 42 ini sedang berbicara tentang jawaban Tuhan atas beberapa keluhan Ayub. Jadi kalau kita mau lihat keluhan Ayub itu di mana? Dalam pasal 31. Beberapa keluhan Ayub dalam pasal 31, dan akhirnya Tuhan menjawab dengan panjang lebar itu mulai antara pasalnya yang ke-38 sampai dengan pasalnya yang ke-42. Jadi secara khusus memang kalau kita mau bicara ini, bahwa memang ayat ini sedang menjelaskan kemahakuasaan Tuhan atas seluruh ciptaannya. Jadi kalau kita melihat apa yang Tuhan cerita yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam ayat 38 ayat sampai dengan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 ini memang sangat kental bicara tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan atas seluruh ciptaannya. Jadi ketika Tuhan sedang menjelaskan penciptaan alam semesta, dari ayat di situ kita bisa melihat ada beberapa unsur yang sangat penting. Yang pertama katanya meletakkan dasar bumi. Kemudian yang kedua menetapkan ukuran. Kemudian yang ketiga meletakkan sendi-sendi bumi. Meletakkan sendi-sendi bumi. Dan yang terakhir memasang batu penjuru. Nah, kalau kita perhatikan empat unsur penting ini bicara tentang bagaimana memang Tuhan memulai menciptakan alam semesta. Kemudian hal selanjutnya yang harus kita perhatikan juga di sini adalah ketika Tuhan bertanya, kalau di dalam ayatnya yang di dalam ayatnya yang kelima di situ, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima kan di situ ada satu pertanyaan, di manakah engkau? Jadi ada pertanyaan, di manakah engkau? Nah, ini mengacu kepada siapa? Di manakah engkau ini? Ada dua pandangan, bisa mengacu kepada Ayub secara langsung atau bisa mengacu kepada manusia secara keseluruhan. Tapi memang ini lebih cocok konteks ini mengacu kepada ya Ayub. Ayub yang mewakili manusia secara keseluruhan. Artinya pada saat Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi, Tuhan meletakkan sendi-sendi bumi, kemudian Tuhan menetapkan ukuran, memasang batu penjuru, Tuhan tantang kepada Ayub, kamu di mana waktu itu? Kan Ayub mau sedikit berkeluh kesah. Nah, itu. Tuhan tanya, kamu di mana? Ya manusia di mana waktu itu? Waktu saya meletakkan semuanya itu. Gitu. Ya, Tuhan pada prinsipnya Tuhan ingin menantang Ayub sekaligus ingin membuka pikiran Ayub bahwa saya ini yang menciptakan alam semesta termasuk kamu gitu loh, yang punya kuasa, yang maha kuasa dan berdaulat atas ya hidup seluruh alam semesta. Seperti itu. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang ya boleh kita bilang sedikit tegas tetapi membuat harusnya si Ayub itu merenung. Jadi seperti itu. Jadi memang konteks ayat ini sekali lagi bicara tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan terhadap
terhadap seluruh ciptaan-ciptaannya. Dan sekaligus mau menjawab keluh kesah Ayub yang terdapat di dalam pasalnya yang ke-31. Tetapi ayat ini juga mau memberikan satu petunjuk kepada kita. Kira-kira kapan malaikat itu diciptakan? Nah, dikatakan di manakah engkau? Ya, bisa mengacu kepada Ayub atau kita bilang ya manusia. Gitu. Pada waktu Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi. Dan ingat bahwa manusia itu baru diciptakan pada hari yang ke-6. Artinya ketika Tuhan mulai menciptakan alam semesta, ya memang manusia belum ada. Tetapi katanya bintang fajar bersorak dan semua anak Allah bersorak. Nah, inilah kunci dari ayat ini yang bisa memberikan petunjuk kepada kita tentang kira-kira kapan waktu malaikat itu diciptakan. Dikatakan bintang fajar bersorak. Dan semua anak Allah bersorak. Artinya apa di sini? Artinya ketika Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi, memulai penciptaan alam semesta, ini sudah ada karena mereka sudah bersorak. Tetapi ini belum ada. Karena Tuhan tanya, manusia di manakah engkau? Jadi manusia belum ada. Tetapi malaikat sudah ada. Kita dapat dua petunjuk di sini, yaitu kalau kita anggap bagian ini mengacu kepada Kejadian 1 ayat 1. Sebenarnya sudah gugur banyak poin. Sebenarnya kita sudah mulai sampai kepada satu kesimpulan, satu terang bahwa tidak mungkin diciptakan pada hari ketiga dan keempat sesuai dengan pandangan bahwa diciptakan pada saat benda-benda penerang diciptakan. Dan yang kedua, tidak mungkin diciptakan bersamaan dengan diciptakannya manusia. Nggak mungkin. Minimal sudah mulai dapat terang ke situ. Dan sangat mungkin malaikat sudah menjadi saksi ketika Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi. Katanya kalau kita baca kembali di dalam ayat ini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjuru? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa malaikat sudah menjadi saksi ketika Tuhan mulai menciptakan alam semesta. Sampai situ. Jadi artinya tidak mungkin malaikat diciptakan setelah peristiwa peristiwa-peristiwa yang lain setelah hari kedua atau hari ketiga. Karena kuncinya di sini adalah di sini Tuhan sedang berbicara pertama kali Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi dan menetapkan ukurannya. Apakah pada hari pertama? Atau apakah pada hari kedua? Terusnya. Nah, itu petunjuk ya dalam kitab Wahyu. Jadi pada waktu Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi, katanya bintang fajar bersorak dan semua anak Allah bersorak. Kemudian kita perhatikan, silakan Joshua. Pak, apakah bisa kita bilang bahwa Halo? pada mulanya alam Joshua, menciptakan angkat tangan langit gimana? itu, Pak? Yang pada mulanya Ada menciptakan suaranya. langit itu, Pak. Udah ada, Pak. Halo? Pada mulanya alam menciptakan langit itu, Pak. Cek. Gak ada suara ya, Pak? Cek.
Oh, berarti mungkin tidak bertanya dia. Jadi itu. Kemudian ayat yang kedua, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Saya kopikan di sini dengan, oh ini ayat yang gampang lah, nggak usah dikopi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada selanjutnya, bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, kita harus lihat ini. Kata langit di sini. Langit yang, ini ada chat dari siapa ini? Saya tidak dengar suara Immanuel ini memang. Coba. Pak, cek. Cek 1, 1, 2. Suara saya kedengaran tidak? Cek. Oh, suara saya jelas. Coba. Bentar ya. Pak, cek. Ada suara nggak, Pak? Oh, Pak Auri bisa dengar suara saya? Malah suara saya nggak jelas. Suara Joshua malah saya nggak dengar. Ya, coba di chat aja karena saya nggak dengar ini. Wah, ini malaikat. Ini Immanuel tanya mengenai kejadian malaikat. Apakah yang kejadian 1 ayat 1 itu, Pak? Pada mulanya alam ciptakan langit. Ya, kita mau bahas ini sebenarnya. Ya, kita mau coba mau bahas ini ya. Tadi kan dalam kitab Ayub sudah jelas bahwa ketika Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi, malaikat sudah bersorak-sorai di situ. Oke. Kemudian ya nanti coba kita lihat ya. Di sini kita mesti perhatikan bahwa Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata langit di sini kan dari kata hasyamaim, syamaim, tapi di sini pakai hasyamaim. Jadi kalau kita sudah belajar bahasa Ibrani, ini adalah definite artikel. Ini bicara kepada bicara kepada hal yang sifatnya definitif, gitu loh. Kemudian syamaim di sini ini ya diterjemahkan langit dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya lebih tepat terjemahkan surga juga sebenarnya dan seterusnya. Tapi nanti kita mau lihat ada beberapa pengertian lagi juga kalau kita kembali ya dalam Kejadian 1 ayat 1 kan. In the beginning God create the heaven ya sini. Ini hasyamaim. Kita kalau dalam apa Michelson dan Strong itu diterjemahkan sebagai the sky dan juga apa yaitu di sini heaven. Jadi sebenarnya kalau mau terjemahkan langit juga tidak terlalu masalah, tetapi dalam konteks ini ya kurang apa ya, kurang tegas kalau hanya diterjemahkan langit karena nanti kata ruqyah juga ya, yang kadang diterjemahkan cakrawala juga sering diterjemahkan langit gitu. Jadi sekali lagi langit di sini dari kata hasyamaim. Dan kita mesti tahu bahwa syamaim di sini sekali lagi konteksnya berbeda dengan langit atau cakrawala yang nanti kita dapatkan di dalam ayatnya yang ke-6 karena langit di sini tidak bicara kepada lapisan-lapisan langit saja tetapi nanti bicara kepada yaitu segala sesuatu yang ada di atas langit. Seperti itu. Segala sesuatu yang ada di atas langit. Dan pengertian hasyamaim ini bisa sekali lagi bisa berarti sorga,
Bisa berarti langit dan meliputi seluruh lapisan langit. Jadi langit yang meliputi seluruh lapisan langit, tidak hanya bicara kepada langit yang kita lihat dalam kacamata cakrawala dan seterusnya. Karena itu punya kata yang lain, yaitu kata rakia. Itu kalau cuma bicara tentang cakrawala dan seterusnya. Tapi ya, ini siapa ini? Tetapi ini bicara kepada ya langit yang ada di atas cakrawala itu dan segala yang ada di dalamnya. Jadi begini, dalam gini, kalau kita mau pahami Hasyamaim ini kan, selain pengertiannya adalah surga, ini juga bisa diartikan kepada segala sesuatu. Yang ada di Syamaim, gitu. Segala sesuatu yang ada di Syamaim atau segala sesuatu yang ada di surga. Jadi ini tidak hanya bicara kepada tempatnya, tetapi juga bicara kepada ya hal-hal yang ada di situ. Itu. Memang akhirnya ayat ini bisa diperjelas, menjadi jelas ketika kita baca Kolose 1 ayat yang ke-16. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam bumi, yang ada di bumi dan di sorga, dan yang ada di dalamnya, gitu loh. Jadi berarti ini bicara tentang hal-hal yang ada di dalamnya dan seterusnya. Jadi artinya begini, pemakaian kata Syamaim itu kan dalam bentuk jamak, ditambah dengan definite artikel. Im itu dalam bentuk jamak, ditambah dengan definite artikel. Berarti ini bisa menjelaskan satu tempat yang definite, tetapi dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, itu maksudnya. Jadi satu tempat, berarti kita bicara tentang satu tempat yang definite dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya, yang ada di dalamnya. Nah, segala sesuatu, jadi satu tempat dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Gitu. Kalau kita mau bicara, misalnya Syamaim adalah surga atau langit dan segala yang ada di langit, berarti kita juga harus bicara kepada segala sesuatu yang ada di surga. Gitu. Ya, segala sesuatu yang ada di surga itu apa? Ya, diantaranya adalah malaikat. Gitu. Karena sekali lagi kalau kita kembali kepada dasar kita bahwa malaikat itu diciptakan Tuhan untuk ditempatkan di surga memang. Memang tempatnya di surga gitu, itu habitatnya. Gitu. Karena dia mau diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk apa ya? Dengan tujuan untuk melayani Tuhan dan seterusnya. Jadi ini dua ayat ini sangat membantu, sekali lagi sangat membantu kita untuk mendapatkan kira-kira kapan Tuhan menciptakan malaikat, pada waktu kapan? Ya, dalam Ayub pasalnya yang ke-38 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, ketika dia meletakkan dasar-dasar bumi. Kalau yang dia maksud meletakkan dasar-dasar bumi adalah Kejadian 1 ayat 1, maka di situ sudah ada malaikat. Di situ. Artinya malaikat sudah menjadi saksi ketika Tuhan mulai meletakkan dasar-dasar bumi. Gitu. Jadi malaikat tidak mungkin diciptakan hari kedua, malaikat tidak mungkin diciptakan hari ketiga, hari keempat, apalagi hari keenam, tidak mungkin gitu loh. Karena sekali lagi sudah sangat bertentangan dengan dengan banyak sekali ayat Alkitab, dan yang paling penting adalah dalam Ayub tadi. Gitu. Bahwa ketika Allah meletakkan dasar-dasar bumi, bala tentara dan malaikat bersorak-sorai. Jadi seperti itu. Ini apa? Joshua nanya apa ini? Sewaktu langit itu mungkin sudah satu paket. Ya itu saya sudah jelaskan tadi bahwa
Langit di situ hasyamaim itu tidak hanya bicara tempat, tapi bicara kepada segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya rakia itu langit yang bisa kita lihat ya, cakrawala ya, seterusnya. Jelas ya. Seperti itu. Gimana yang hadir di sini kira-kira mengerti nggak? Kira-kira Anda dapat pandangan bahwa malaikat diciptakan kapan? Hah? Pada waktu belum ada waktu. Sebenarnya gini, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, disitulah Tuhan memulai waktu untuk ciptaan yang ada. Jadi kan gini, kalau kita belajar, yang masih ingat yang belajar eksegesis kitab Kejadian, bahwa sebelum Tuhan taruh isi-isinya, yang Tuhan perlu tahu, yang perlu Tuhan sediakan apa? Ruang dan waktunya. Jadilah petang. Ya, itu konstruksi waktunya. Tetapi ketika Tuhan mulai menciptakan dalam pikiran manusia, ya itu sudah memulai waktu yang ada di dalam ciptaan itu. Seperti itu. Ya. Iya. Iya, berarti ada waktu. Cuma waktunya kekal. Kekal kan waktu juga. Tuhan berkuasa atas ruang dan waktu, iya. Karena memang dia memang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dia yang menciptakan waktu itu. Gitu. Cuma kalau misalnya di surga ya kita tidak diperkenalkan jenis pola waktu seperti apa di surga, ya tidak diperkenalkan. Nggak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita mau bicara apakah kekekalan itu waktu? Ya kekekalan itu waktu. Waktu yang tak terbatas. Berarti sesuai berarti malaikat di surga dan malaikat diciptakan sebelum dunia diciptakan, tapi di satu hari yang sama. Siapa yang diciptakan pada satu hari yang sama? Duluan surga dan malaikat. Ya artinya ketika Tuhan bilang menciptakan langit dan bumi, ya di situ sudah ada malaikat. Di situ ada malaikat. Tuhan mikir pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Langit itu bicara kepada ya unsur-unsur yang ada di atas. Iya, termasuk isinya yaitu malaikat yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Tuhan mengadahkan dasar-dasar bumi, ya kan? Bumi, maka malaikat sudah bisa jadi saksi dari penciptaan itu. Ya. Ya kan saya udah bilang tadi. Dalam Ayub sudah bantah hal itu. Kalau kitab Ayub tadi bertanya, pada waktu Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi, Tuhan tanya, di manakah engkau? Ya manusia belum ada, tetapi malaikat sudah bersorak. Iya, maksudnya gini, kalau dalam pengertian tidak jauh dengan penciptaan manusia, apa ya berarti misalnya apa? 7 hari ya, berarti nggak jauh memang kan, karena kan permulaan kan hari pertama, kemudian manusia hari ke-6. Ya. Mau lihat tidak jauh bagaimana? Mesti jelas tidak jauh dengan penciptaan manusia. Apakah hari ke-5? Hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2, hari ke-1. Ya sebenarnya kalau orang mau, misalnya ada orang mau berargumentasi dengan poin-poin seperti itu, ya sebenarnya harus dibuktikan dulu, kemudian ya coba diargumenkan, kemudian coba jawab yang dalam ayat 38 ayat 4 sampai dengan 7. Gitu. Kemudian didukung juga dengan Kejadian 1 ayat 1. Dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa dalam dia diciptakan yang ada di surga dan yang ada di
Bayangkan, sama prinsip Oranos di surga dalam perjanjian baru itu sama dengan prinsip Shamaim yang ada dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama. Tidak hanya bicara tentang langit, tetapi bicara kepada sesuatu yang ada di atas langit. Ya bisa bicara surga juga dengan yang ada di dalamnya. Jadi, misalnya kalau kita cuma bilang, oh diciptakan sebelum manusia diciptakan, ya ini juga sebelum manusia diciptakan. Cuma bagaimana kita dituntun kepada petunjuk yang yang Alkitab sudah berikan kepada kita, seperti itu, tentang penciptaan malaikat, supaya tidak bertentangan dengan pernyataan Ayub. Gitu. Jadi gini, artinya gini, pandangan ini setidaknya sesuai dengan keterangan di dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat 7, jelas. Memang begini ya. Justru kadang orang bilang, nggak penting lah malaikat diciptakan atau tidak, hari apa dia diciptakan atau tidak. Tapi kita kembali kepada, ya kalau kita punya fakta di dalam Alkitab, bahwa Alkitab memberikan petunjuk untuk waktunya kapan, kira-kira waktunya kapan, ya maka ya kita nggak bisa bilang apa-apa, ya kita mau tak mau harus setuju kepada keadaan itu. Gitu loh, harus ya setuju seperti itu. Misalnya kalau ada usulan lain, oh diciptakan pada waktu benda-benda penerang diciptakan, ya berarti kita harus mempertanggungjawabkan itu gitu loh. Kita harus mempertanggungjawabkan bahwa oh memang benar diciptakan pada waktu benda-benda penerang diciptakan. Ada nggak informasi yang bisa memberitahu kepada kita bahwa itu diciptakan pada waktu hari-hari penciptaan benda-benda penerang dan seterusnya. Oke, ada nggak yang misalnya punya pandangan lain, misalnya baik, kita lanjut ya. Jadi tadi kita katakan tadi bahwa dua ayat ini dalam penglihatan saya bahwa dua ayat ini sudah cukup jelas ya, bicara tentang waktu penciptaan malaikat seperti itu. Jadi sudah sangat jelas seperti itu. Jadi kalau seandainya sekali lagi, kalau kita punya pandangan, lain saya punya hari berapa, ya kita harus enggak apa-apa diutarakan untuk supaya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah pandangan sebenarnya yang paling fundamental. Rujukan yang sangat kuat ketika bicara tentang kapan malaikat itu diciptakan. Gitu. Bahwa ya kalau kita mau bilang ya pada saat kapan malaikat diciptakan, ya kita bilang pada saat Kejadian 1 ayat 1 malaikat diciptakan. Ketika Tuhan berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan sekali lagi langit di situ adalah Hasamaim, yang artinya adalah surga juga. Dan itu tidak hanya bicara kepada tempatnya, tetapi semua yang ada di dalamnya, termasuk malaikat. Jadi dalamnya termasuk malaikat. Jadi kesimpulan kecil kita adalah ya malaikat tidak mungkin diciptakan pada hari-hari sesudah Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi. Tidak mungkin. Karena bertentangan dengan Ayub pasal yang ke-38 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayo tadi mau tanya apa? Ya. Pertama Allah menciptakan manusia dan malaikat. Maksudnya gimana? Oh, yang di garis zaman itu, ya itu sudah diringkas. Oh tadi kan kita sudah itu. Oh, enggak, di dalam berapa ayat tadi kan kita sudah baca malaikat itu diciptakan. Dalam Mazmur 148 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kemudian di dalam Yehezkel
Pasal yang ke-28 ayat 13 sampai dengan ayat 13 dan ayat yang ke-15. Juga nanti ada di dalam apa? Nehemia. Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-6. Kan jelas tadi sudah bilang itu bahwa itu ayat-ayat yang bicara bahwa Tuhan menciptakan malaikat itu sudah. Jelas ya? Dia mengacu kepada kumpulan malaikat, anak-anak Allah kan di situ. Iya. Nanti memang kita belum bahas tentang istilah-istilah malaikat ya kan, nanti nggak tahu pertemuan 2 minggu depan atau bagaimana. Jadi ada pemakaian istilah lain yang merujuk kepada malaikat seperti anak-anak Allah, bala tentara Allah, kemudian malaikat disebut dengan banyak istilah yang lain. Jadi artinya ada ayat yang lain yang tidak langsung bicara malaikat, tetapi misalnya dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang anak-anak Allah misalnya. Ya. Ya. Yang pertama, saya nak mau jawab dulu kenapa mereka nak punya kesempatan untuk ditebus ya secara panjang lebar ya, karena nanti itu. Jadi ini ada yang bertanya. Jadi pertanyaan kalian nggak kedengaran di sini. Jadi saya mau sampaikan supaya audiens di itu kan pertanyaannya nggak kedengaran. Jadi ada mahasiswa yang di sini bertanya, dia yang pertama dibikin pernyataan bahwa dia nggak percaya bahwa malaikat itu diciptakan. Itu. Kemudian alasannya karena malaikat itu nggak punya kesempatan untuk apa? Untuk diselamatkan sama seperti manusia. Itu saya sudah jawab tadi. Alkitab sendiri kasih tahu bahwa malaikat itu diciptakan. Kan tadi ayat-ayatnya tuh. Ayat Nehemia 9. Ada ayat-ayatnya yang bilang bahwa malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Gimana? Oh, ada ayat lain, coba buka. Misalnya, coba Bang siapa? Bang Tino. Yeskel 28. Yeskel 28. Ayat 13 dan ayat yang ke-15. Ini Tuhan sedang bicara tentang Lucifer yang jatuh. Lucifer ini adalah mantan malaikat yang jatuh. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-13. Ayat 13 sampai ayatnya yang itu aja, ayatnya yang ke-15. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan kepadamu. Jadi ini bicara tentang malaikat yang jatuh. Siapa malaikat yang jatuh itu? Lucifer. Dan dikatakan bahwa Lucifer itu katanya apa? Tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaan. Nah, ini sudah membangun ide bahwa dia diciptakan. Seperti itu. Kemudian ayat lain lagi misalnya. Ya, ayat 15 tadi itu. Bentar ya. Ops.
Kemudian Mazmur 148 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Atau supaya lebih gampang, Nehemia 9 ayat 6. Coba buka. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-6. Ini ada pertanyaan, dia mau tanya lagi. Bahwa malaikat itu, katanya mana ayat bahwa Tuhan menciptakan malaikat. Padahal tadi saya sudah buka sebenarnya. Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-6. Coba baca. Ayo. Nehemia 9 ayat 6. Sudah dapat? Nah, hai engkau adalah Tuhan, engkau telah menjadikan langit, ya langit dengan segala apa katanya? Jadi Tuhan menjadikan langit dengan segala bala tentaranya. Nah, di bala tentara di situ siapa? Jadi itu adalah istilah lain untuk malaikat. Dari kata Yehova Sebaot atau malaikat-malaikat Tuhan atau bala tentara Allah. Jadi itu. Ya, kalau malaikat tidak diciptakan, jadi malaikat dari mana? Nah, maksudnya diciptakan oleh Tuhan atau tidak dulu? Diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Ya memang nanti kita mau sampai di situ bahwa ada banyak struktur malaikat yang beda dengan manusia. Oleh sebab itu nanti dia tidak punya penebusan. Dan salah satu alasan kenapa malaikat itu tidak diselamatkan karena mereka diciptakan dalam kesempurnaan. Karena ketika Tuhan ciptakan malaikat, Tuhan langsung taruh malaikat itu di mana? Di surga. Artinya malaikat sudah menyaksikan langsung kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Kebesaran Tuhan itu seperti apa. Dan kalau mereka masih berontak kepada Tuhan, ya memang nggak ada pengampunan. Iya. Manusia Tuhan ciptakan taruh di bumi itu kondisinya memang walaupun sempurna punya posisi dan hati yang kudus, tetapi manusia itu pakai tubuh daging dan dituntut untuk membangun karakter yang kudus. Jadi memang beda antara manusia. Ada beberapa persamaan, misalnya mereka nanti punya kehendak, punya kemauan sama, punya akal budi, punya hati nurani. Ya, tetapi kan yang manusia itu pakai ada daging, ada jasmani. Tapi malaikat itu strukturnya roh. Jadi seperti ini. Nanti memang panjang ya, nanti kita mau ke situ ya. Tetapi setuju kan malaikat diciptakan oleh Tuhan? Hah? Itu Nehemia 9 ayat 6 bilang tadi. Malaikat nggak bisa misalnya tiba-tiba menghilang, langsung jadi malaikat, nggak ada. Segala sesuatu di dunia ini punya permulaan. Itu. Punya penyebab. Yang tidak diciptakan itu cuma Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan itu adalah pribadi kausa yang tidak dikausakan. Artinya dia penyebab yang tidak punya penyebab. Kalau malaikat punya penyebab. Penyebabnya apa ya? Karena dia diciptakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan karena dia pencipta, berarti dia tidak punya permulaan. Dia kekal. Jadi begitu ya. Ya mesti setuju dulu kalau malaikat diciptakan oleh Tuhan. Kalau enggak bahaya. Jadi gimana malaikat muncul tiba-tiba gitu. Oh, ada yang belum bisa masuk. Oke, jadi itu. Nah, itu pemahaman kita. Jadi saya itu percaya bahwa malaikat diciptakan pada saat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan
Gitu. Berdasarkan dua keterangan ayat itu. Kemudian keadaan waktu diciptakan. Gimana keadaan pada waktu diciptakan? Pada prinsipnya kita berkata bahwa segala sesuatu yang diciptakan adalah baik. Dan itu diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang tidak baik. Nah, baik ini bisa mengacu kepada banyak hal. Tatanan yang baik, bisa juga bicara kepada kondisi yang baik, atau bisa bicara kepada sifat yang baik. Nah, dalam hal ini sama seperti manusia, nah malaikat diciptakan dalam posisi yang kudus. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan malaikat, ya mereka diciptakan dalam kekudusan, dalam posisi yang kudus. Manusia kan juga begitu. Manusia diciptakan dalam posisi dan hati yang kudus. Tetapi karakter itu harus dibangun. Nah, malaikat diciptakan dalam kekudusan. Kenapa malaikat diciptakan dalam posisi yang kudus? Ada satu alasan penting yang mesti kita ingat di sini, bahwa karena malaikat itu akan melayani Tuhan di surga. Jadi karena dia akan melayani Tuhan di surga, maka malaikat punya kepentingan diciptakan dalam posisi yang kudus seperti itu. Karena kalau tidak kudus, maka dia tidak bisa melayani di surga. Surga itu adalah tempat yang apa? Tempat yang maha kudus. Maka yang bisa berdiam di surga itu adalah pribadi yang kudus-kudus itu. Oleh sebab itu manusia pun yang jatuh ke dalam dosa, ia harus kudus dulu supaya bisa kembali ke surga. Jadi kepentingannya apa ya? Kepentingannya karena memang Tuhan menciptakan malaikat dengan tujuan mereka akan ditempatkan di surga untuk melayani yang maha kudus yang ada di surga. Gitu. Ya, ada beberapa ayat bisa kita buka, misalnya Markus 8 ayat 38. Ya. Ya, menjadikan, ya, kita mau pakai bahasa apa ya? Alkitab pakai bahasa diciptakan sih. Ya, bara dalam Alkitab kan banyak sekali kata-kata kerja untuk ciptaan dan seterusnya. Ya, menciptakan, menjadikan itu sinonim. Oke, coba Markus 8 ayat 38. Markus 8 ayat 13. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatku kudus. Jadi ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa sifat malaikat itu kudus. Lepas pada waktu dia diciptakan oleh Tuhan. Kemudian kita bisa buka juga di dalam Lukas 9 ayat 20. Oh, itu ayatnya sama ya. Itu adalah ayat paralel dari Markus 8 ayat 38. Jadi Markus 8 ayat 38, Lukas 9 ayat 26. Kemudian nanti kita bisa lihat juga dalam Kisah Rasul 10 ayat 22. Kisah Rasul pasal 10. Ayat 32. Itu. Sorry, bukan. Bentar ya. Tadi saya salah lihat kali. Kisah Rasul bukan ya. 22 Pak, bukan 32. Oh, 22, sorry. Ayat 22. Kisah Rasul pasal 10. Ayatnya yang ke-22. Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus. Jadi ayat ini bicara tentang sifat dari malaikat itu kudus. Supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan seterusnya. Ini. Kemudian kita bisa lihat juga dalam Wahyu 14 ayat 10.
Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi jelas ya. Di mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi ini ayat juga bicara tentang sifat dari malaikat yaitu kudus. Dan itu masih ada beberapa ayat-ayat yang lain ya, seterusnya. Dan ya Yeskel 28 tadi juga kan. Yeskel 28 ya engkau tak bercelah dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecuranganmu. Jadi itu ayat itu bisa dipakai juga untuk menjelaskan sifat malaikat yang kudus. Jadi itu bahkan ayat yang sangat telak, tak bercelah. Itu bicara kepada kekudusan. Dan begini, bagaimana dengan malaikat yang jatuh? Ya tentu malaikat yang jatuh ya tidak kudus lagi. Gitu. Yang tetap memiliki posisi yang kudus, yaitu ya malaikat yang tidak memberontak kepada Tuhan. Tetapi pada saat diciptakan semuanya apa? Sifatnya semua sifatnya kudus. Karena Lucifer nanti setelah itu baru dia memberontak dan akhirnya dia kehilangan posisi itu. Ya. Kemudian sifat dan hakikat malaikat. Sifat dan hakikat malaikat yang pertama bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan. Ya, kita sudah jelaskan panjang lebar tentang malaikat adalah makhluk ciptaan. Dan karena dia adalah makhluk ciptaan berarti punya permulaan dan memiliki keterbatasan. Memang malaikat ini sangat unik ya. Karena begini, dia pada awal diciptakan, ya kan. Sifatnya kan kita bilang kudus. Tetapi karena dia diciptakan, dia tidak bisa disebut sebagai makhluk yang kekal pada saat awal diciptakan karena punya permulaan. Tetapi kita bilang pada awal diciptakan dibilang kudus, punya permulaan. Punya permulaan. Berarti awalnya tidak kekal. Karena punya permulaan, ciptakan. Tetapi setelah diciptakan, artinya kita bicara kepada hal yang terjadi selanjutnya. Nah, akhirnya malaikat ini menjadi apa? Makhluk yang kekal. Karena mereka gini, karena yang tidak memberontak kepada Tuhan akan tetap selama-lamanya di sorga bersama-sama dengan Allah. Nah, yang sudah memberontak tetap kekal juga nanti ke depannya. Karena apa? Karena mereka akan dihukum dengan apa? Hukuman yang Jadi memang malaikat ini sedikit unik dan memang agak berbeda dengan manusia. Kalau manusia diciptakan tubuh, jiwa dan roh. Ya kan? Dengan konstruksi seperti itu. Diciptakan dengan tubuh, jiwa dan roh, ditempatkan di bumi. Di tempat yang tidak kekal setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka pakai tubuh jasmani, nanti manusia akan mati dengan tubuh jasmani ini. Jadi artinya nanti tubuh jasmani ini akan binasa. Tetapi pada saat kebangkitan, yang percaya kepada Tuhan, tubuhnya akan diubah menjadi tubuh kebangkitan dan akan kekal di sorga. Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga nanti, dia akan dibangkitkan untuk apa? Dihukum kekal di neraka. Dihukum kekal di neraka. Jadi memang ada beberapa persamaan dan memang ada sedikit perbedaan juga dalam struktur antara malaikat dengan manusia. Dan memang malaikat ini juga memang sedikit unik ya. Jadi karena punya permulaan, berarti awalnya tidak kekal. Tetapi setelah diciptakan, akhirnya dia menjadi makhluk yang kekal. Bagi yang tidak jatuh ke dalam dosa.
walaupun malaikat sama seperti manusia adalah ciptaan, tetapi ada dalam beberapa prinsip memiliki perbedaan. Misalnya begini, perbedaan dalam hal keberadaannya, yaitu malaikat Tuhan taruh di surga dan manusia Tuhan taruh di bumi. Jadi bicara kepada keberadaannya jelas. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua dalam hal strukturnya. Manusia diciptakan dengan apa? Struktur tubuh, jiwa dan roh. Jelas ya. Manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Sedangkan malaikat itu adalah makhluk roh. Makhluk roh dalam kesempatan-kesempatan tertentu bisa menampakkan diri. Bisa memegang, tetapi struktur murninya adalah roh. Coba kita buka di dalam Ibrani 1 ayat 14. Ibrani pasal 1. Ayatnya yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yaitu diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Yang harus memperoleh keselamatan siapa? Manusia. Sedangkan roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani itu siapa? Nah, itu malaikat. Jadi jelaskan bahwa mereka adalah makhluk. Ya, gimana? Apakah bisa dikatakan Pak, malaikat dikatakan jiwa dan roh? Dalam bentuk jiwa dan roh. Saya sih belum dapatkan ayat Alkitab bahwa malaikat dikotomi gitu. Tetapi kalau jiwa itu mengacu kepada apa ya? Dalam perjanjian lama sebenarnya kan jiwa banyak bicara kepada perasaan sebenarnya. Gitu. Dalam tindakan malaikat menunjukkan bahwa dia memiliki jiwa. Kalau manusia punya perasaan, kalau malaikat punya perasaan, saya lebih setuju. Tetapi kalau malaikat itu punya jiwa, saya belum dapatkan informasi ya. Kalau teman-teman punya dapat informasi itu ya kasih tahu gitu. Nggak masalah ya. Tapi kalau dia punya perasaan, karena manusia punya perasaan, malaikat punya perasaan, dan itu Alkitab ajarkan, nanti kita mau lihat. Gitu. Nah, tapi sekali lagi kalau Alkitab secara langsung bilang bahwa malaikat itu juga punya jiwa, jiwa dalam pengertian apa? Saya belum dapatkan itu gitu. Dan saya belum dapatkan catatan bahwa malaikat punya jiwa juga. Dalam pengertian jiwa yang dimiliki oleh manusia. Ya, mungkin perlu diselidiki lagi. Tapi belum pernah dapat sih selama saya baca. Iya betul, kalau dia mau pribadi kan berarti nanti kita mau lihat bahwa syarat pribadi itu 3 hal. Punya akal budi, punya hati nurani, dan punya kehendak. Itu syarat jadi pribadi. Malaikat punya itu. Ya. Gitu. Jadi dalam hal keberadaannya, satu Tuhan taruh di surga, misalkan manusia Tuhan taruh di bumi. Kemudian dalam strukturnya malaikat itu adalah makhluk roh. Gitu. Sedangkan manusia itu punya tubuh jasmaninya, walaupun punya roh juga. Tadi Ibrani 1:14, kita bisa lihat juga dalam Mazmur 104 ayat 4. Mazmur 104 ayat 4. Mazmur 104 ayatnya yang keempat. Yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu dan api yang menyala-nyala sebagai pelayanmu. Nah, jadi kita akan jelas itu di dalam King James. Dalam King James dalam bahasa Inggris, who make his angel spirit, his minister a flaming fire. Jadi
kata yang diterjemahkan di sini sebagai suruhan-suruhanmu itu sebenarnya his angel spirit. Jadi malaikat-malaikat. Dia katanya adalah apa? Dan api yang menyala. Flaming fire. Sebagai angin kan. Angin sebagai angin suruhan-suruhanmu. Kalau sini kan his angel spirit. Roh malaikat-malaikat. Nah, tapi ya kita tahu bahwa yang bisa kelihatan pada masa-masa tertentu dan pada peristiwa-peristiwa. Artinya pernah menampakkan diri. Roh bukan berarti tak terlihat. Nyatanya malaikat punya beberapa kasus karena kepentingan pewahyuan, akhirnya mereka bisa menampakkan diri kepada manusia. Ya kalau sekarang dalam konteks sekarang ya tidak ada lagi seperti itu. LAI tidak ditulis ya. LAI terjemahkan, tadi kan LAI terjemahkan itu. LAI dia terjemahkan suruhan-suruhanmu. Suruhan-suruhan, angin sebagai suruhan-suruhanmu. Itu terjemahan dari kalau dalam King James ya make his angel spirit. Jadi terjemahkan suruhan-suruhan. Ya biasa kelihatannya LAI ini itu kan angels ini kan ada kata malak dari kata ruak. Iya. Bisa roh. Jadi kata ruak itu kan roh ya sebenarnya roh sebenarnya. Waktu Tuhan menciptakan manusia kan katanya dihembuskan apa? Nepes, cahaya dan ruak diberikan apa? Berikan ya akhirnya disebut sebagai makhluk hidup gitu. Kasih roh. Oke. Kita kembali. Nah, jadi dalam hal struktur seperti itu ya. Jadi walaupun dia roh ya dia pernah terlibat dalam penampakan-penampakan tertentu. Misalnya dalam Lukas pada bapaknya Yohanes, Sakaria. Kemudian dalam Lukas 1 ayat 26-28 juga. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 ketika dia menyuruh siapa itu? Filipus. Dan Kisah Rasul 10 ayatnya yang ketiga ya. Anda bisa lihat ayat-ayat ini. Ya. Itu digambarkan itu memiliki sayap. Nah, apakah kita setuju hal itu atau bentuknya ya bentuk seperti manusia? Ya, ada malaikat. Alkitab kan kasih tahu ada yang punya sayap seperti serafim. Dalam Yesaya pasalnya yang keberapa? Ke-6 itu dan seterusnya. Gitu. Ya nanti kita mau sampai ke struktur-struktur itu ya. Tapi ya minimal ada malaikat, ya malaikat karena mereka harus terbang lah dan seterusnya. Jadi pesuruh Tuhan, punya mobilitas kemana-mana. Tapi semuanya itu ya dalam desain Tuhan ya. Kita nggak bisa lebih-lebihkan juga ya. Kalau Alkitab bilang oh ada 6 sayap, satu untuk menutupi apa, satu untuk itu ya kita terima itu sebagai fakta bahwa malaikat seperti itu. Sebagian malaikat dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, oh ya. Oh jam berapa? Udah selesai ya? Oh ya terakhir. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara malaikat dengan manusia, walaupun sama-sama dalam makhluk ciptaan, bahwa dalam hal keselamatan, bahwa manusia memiliki penebusan, sedangkan malaikat tidak. Dan salah satu alasannya tadi saya bilang bahwa malaikat diciptakan dalam kesempurnaan. Mereka ditaruh di surga, sudah melihat surga itu seperti apa ya, menikmati kemuliaan surga dan lain-lain, dan akhirnya mereka berontak sehingga tidak ada penebusan untuk mereka. Coba kita buka dalam Ibrani 2 ayat yang kelima. Ibrani pasalnya yang kedua.
sorry. Ibrani 2 ayat yang 5, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Jadi tujuan penebusan Kristus itu bukan pada malaikat-malaikat, jelas. Karena memang dalam konteks ini Tuhan sedang bicara tentang konsep penebusan. Jadi ya malaikat tidak ditebus. Oleh sebab itu bagi malaikat salah satu dosa yang tak terampunkan adalah dosa apa? Dosa malaikat yang jatuh karena dia jatuh dalam kesempurnaan. Kemudian udah mau selesai sedikit lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 12. Karena tadi kita banyak buang waktu dan seterusnya. Pada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui, hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Bahkan dalam King James terjemahkan desire to look into. Jadi punya keinginan yang kuat, mereka penasaran gitu loh. Tentang berita Injil dan keselamatan ini. Mungkin jadi malaikat itu bukan tidak tahu bahwa Yesus mati menebus dosa manusia, tetapi malaikat itu tidak dikasih tahu kenapa tidak ada penebusan untuk mereka. Itu yang diselidiki oleh malaikat. Kalau bilang bicara malaikat nggak tahu tentang kematian Yesus Kristus, ya mereka melihat sepanjang sejarah cerita-cerita itu. Tapi yang mereka benar-benar punya keinginan kuat untuk tahu tentang itu, tentang keselamatan itu adalah karena apa alasan Tuhan. Tidak ada penebusan bagi malaikat yang jatuh. Tetapi ya kita yang baca Alkitab, kita punya kesimpulan bahwa ya karena mereka diciptakan dalam kesempurnaan itu. Kemudian ayat yang terakhir. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi katanya apa? Melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi jelas ya 3 ayat ini jelaskan kepada kita memang tidak ada penebusan untuk malaikat-malaikat yang jatuh. Bahkan malaikat yang tidak jatuh ya penasaran. Kenapa? Ada alasan apa dengan seperti itu? Oke, kita hari ini sampai di sini. Kita hari ini sampai di sini. Nanti depan kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya tadi memang sebenarnya saya mau pakai Zoom-nya Pak Andrew ya, cuma ya, tadi Pak Andrew udah sempat keluar, saya enggak sempat kasih tahu ke dia. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita mau berdoa tutup. Siapa yang bisa berdoa? Tony, agak keras suaranya, Ton. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di malam ini Tuhan kami mengucap syukur atas berkat dalam kami. Tadi Tuhan kami telah belajar firman-Mu mengenai eksistensi malaikat, serta firman-firman kebenaran yang Engkau singkapkan tentang malaikat. Bapa kami yang di surga, biarlah ilmu ini kami dapat ingat selalu dan kami bagikan kepada orang lain sehingga kami